biar dibikin cover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mepresentasikan tugas UTS yaitu lingkungan bisnis, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Afdal Al-Hakim dengan NIM 24123157 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Valen Febriatna dengan NIM 24123164. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dan langsung saja mempersingkat waktu, langsung ke pembahasan materi. Sini materi pertama yaitu politik. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Yaitu pengertiannya, tampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap politik Indonesia yaitu kebijakan tarif impor yang ekspor yang diterapkan Amerika Serikat bisa membuat barang-barang Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat jadi lebih mahal atau lebih sulit masuk ke pasar Amerika Serikat. Yaitu akibatnya penjualan barang ekspor menurun. Nah, jadi dengan adanya penjualan barang ke Amerika Serikat, penjualan ekspor menurun yang mempengaruhi langsung ke pendapatan perusahaan dan negara. Jika banyak perusahaan yang terkena dampak ini bisa memicu pemutusan hubungan kerja yaitu PHK. Jadi kalau banyak terjadi seperti itu, maka dampak negatifnya yaitu banyak rekan-rekan kerja yang kena PHK dan menimbulkan ketidakpuasan sosial. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu politik. Langkah apa yang dapat diambil pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara lainnya. Nah, itu pembahasannya yaitu pertama, pemerintah harus berunding dengan Amerika Serikat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Jadi dengan cara pemerintah Indonesia harus merundingkan bagaimana bagusnya antara Indonesia dan Amerika Serikat itu saling menguntungkan agar kebijakan tarif tersebut tidak merugikan Indonesia secara signifikan. Jadi satu sama lain saling menguntungkan. Lanjut materi berikutnya. Ekonomi, analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Jadi banyak dampak-dampaknya bagi Indonesia, yaitu penurunan ekspor karena barang Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat akibat tarif yang lebih tinggi. Yang kedua, PHK dan penurunan pendapatan di sektor ekspor yang berimbasan di konsumsi dan investasi domestik. Jadi banyak yang terkena dampak tersebut, penurunan yaitu mungkin dari penurunan ekspor karena barang Indonesia menjadi kurang kompetitif atau tarif harga yang lebih tinggi. Lanjut, mungkin dilanjutkan materinya, yaitu materi selanjutnya yaitu ekonomi. Strategi apa yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju, mengingatkan kebijakan tarif yang berpotensi merugikan. Yaitu dengan pertamanya mengelola bahan mentah menjadi produk bernilai tanpa lebih tinggi sehingga daya saing meningkat. Jadi dengan adanya kita mengelola bahan mentah itu bisa menjadi produk bernilai yang sangat tinggi. Yang kedua, memperluaskan ekonomi digital, e-commerce dan fintech sebagai pendorong pertumbuhan baru. Yang terakhir, menyederhanakan perizinan dan regulasi untuk menarik investasi asing dan domestik. Jadi banyak sekali dampak negatif terhadap Indonesia, yaitu mungkin dari pengolahan bahan, tarif ya harga jadi tinggi dan lain sebagainya. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu sosial. Analisis bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program sosial untuk mengurangi dampak negatif ada yang pertama,
program reskilling dan upskilling tenaga kerja, yaitu memberikan pelatihan keterampilan baru kepada pekerja yang terdampak PHK, terutama dalam bidang digital, manufaktur modern, atau ekonomi kreatif. Yang kedua, bantuan sosial dan subsidi langsung, menyalurkan bantuan tunai atau subsidi pangan, listrik, dan transportasi kepada keluarga yang terdampak untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang ketiga, pengembangan UMKM daerah, memberikan pendampingan akses bermodalan dan pasar untuk UMKM lokal agar bisa menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi di daerah. Baik, materi selanjutnya yaitu teknologi. Pertimbangan bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Langkah untuk mendorong pengembangan teknologi lokal, yaitu pertama, meningkatkan investasi R&D atau penelitian dan pengembangan. Pemerintah dan swasta perlu meningkatkan dana riset di bidang teknologi, khususnya di sektor energi terbarukan, pertanian cerdas, dan manufaktur digital. Yang kedua, insentif untuk industri teknologi lokal, memberikan intensif pajak dan subsidi untuk perusahaan lokal yang mengembangkan teknologi sendiri atau menggunakan komponen dalam negeri. Yang ketiga, kemitraan strategis dengan negara non-AS, jalin kerja sama teknologi dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, atau Tiongkok sebagai alternatif transfer teknologi. Lanjut ke materi berikutnya yaitu lingkungan. Analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dampak lingkungan dari kebijakan tarif Amerika Serikat atau AS, yaitu yang pertama, perubahan arah ekspor ketika akses ke pasar AS tertutup. Indonesia bisa beralih ke negara-negara yang mungkin tidak memiliki standar lingkungan yang ketat. Yang kedua, kegiatan produksi berbiaya murah. Industri bisa menekan biaya produksi dengan mengabaikan aspek lingkungan, misalnya limbah pabrik yang tidak diolah, penggunaan energi fosil secara masif, dan pembukaan lahan tanpa analisis dampak lingkungan. Masih di lingkungan, yaitu bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan ke dalam strategi pertumbuhan ekonominya. Standar produksi ramah lingkungan. Terapkan regulasi ketat terhadap limbah dan emisi industri. Pastikan produk ekspor memenuhi standar lingkungan internasional. Pendidikan dan kesadaran lingkungan. Kampanye publik dan kurikulum pendidikan tentang pentingnya ekonomi berkelanjutan dan peran individu dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya materi terakhir yaitu legal atau hukum. Tinjau aspek hukum dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Penggunaan tarif sebagai alat politik. Kebijakan tarif yang dijadikan alat tekanan politik atau diplomatik melampaui kepentingan perdagangan semata dan dapat menimbulkan ketegangan hukum internasional. Selanjutnya masih di legal atau hukum. Langkah hukum yang dapat diambil Indonesia mengajukan gugatan ke WTO atau World Trade Organization. Indonesia dapat membawa kebijakan tarif AS ke Dispute Settlement Body atau DSB WTO jika terbukti melanggar aturan perdagangan internasional. Ini adalah jalur formal untuk menyelesaikan sengketa dagang antar negara secara adil dan legal. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.